Halo Ku 91,9 FM, siap-siap. Kali ini kita bakal membahas ranking pahlawan terkuat setelah Saitama versi terbaru yang pastinya bikin kalian penasaran. Siapa yang masih mendominasi, siapa yang naik peringkat, dan adakah pahlawan misterius yang bisa mengubah segalanya? Yuk kita mulai perjalanan seru ini. Bayangkan dunia pahlawan, di mana kekuatan bukan sekedar fisik, tapi juga strategi, pengalaman, dan tekad. Dari Blaze yang misterius, Tatsumaki yang menghancurkan hingga Flashy Flash yang cepatnya nyaris tak terlihat. Siapa yang sebenarnya berada di puncak setelah Saitama? Jawaban ini mungkin akan mengejutkan kalian. Blaze, pahlawan misterius. Kita mulai dari Blaze, pahlawan yang paling misterius dan legendaris. Tidak banyak yang tahu tentang kekuatannya karena Blaze jarang muncul, tapi setiap kemunculannya selalu tepat waktu, menolong dunia dari ancaman monster besar. Banyak teori mengatakan Blaze punya kemampuan yang setara atau bahkan melebihi Saitama, meski kita belum pernah melihatnya bertarung penuh. Blaze, pahlawan yang selalu muncul tanpa peringatan. Kekuatannya masih jadi misteri terbesar di antara semua pahlawan. Setiap kemunculannya mampu mengubah peta kekuatan secara drastis, membuat lawan dan bahkan para pahlawan lain harus menghitung ulang strategi mereka. Dia bukan cuma simbol kekuatan, tapi simbol ketidakpastian dan potensi yang tak terbatas. Suatu hari mungkin kita bakal menyaksikan pertarungan yang mengguncang dunia, dan Blaze berdiri di tengahnya, menentukan arah nasib semua yang ada di sekitarnya. Tatsumaki, Tornado of Terror. Sekarang kita masuk ke Tatsumaki, atau yang dikenal sebagai Tornado of Terror. Dia adalah pahlawan kelas S yang tidak hanya dikenal karena kekuatan destruktifnya, tapi juga karena keberaniannya menghadapi ancaman yang tampaknya mustahil. Kekuatan psikokinesisnya luar biasa. Dia mampu menghancurkan bangunan, menahan monster raksasa, bahkan mengalahkan beberapa musuh sendirian tanpa kesulitan. Setiap gerakan tangan atau pandangan matanya bisa memanipulasi lingkungan sekitar dengan presisi mematikan, menjadikan dia salah satu pahlawan paling ditakuti di seluruh dunia. Tapi kekuatan sebesar itu tidak datang tanpa harga. Egotisme Tatsumaki sering membuatnya sulit untuk bekerja sama, dan terkadang ia meremehkan orang di sekitarnya. Meskipun begitu, filosofi pertarungannya jelas. Dia bertarung bukan semata-mata untuk menang, tapi untuk melindungi dunia dengan caranya sendiri. Kehebatan Tatsumaki bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kemampuan strategis dalam mengendalikan medan perang. Ia menunjukkan bahwa kekuatan absolut memerlukan kontrol sempurna dan strategi matang, bahwa tanpa itu bahkan kekuatan terbesar pun bisa menjadi sia-sia. Setiap kemunculannya selalu mencuri perhatian karena saat Tatsumaki turun ke medan perang, dunia seolah berguncang. Monster besar pun harus berhitung ulang karena Tornado of Terror-nya tidak hanya menghancurkan secara brutal, tapi juga memanfaatkan kecerdasannya untuk memastikan bahwa setiap serangan tepat sasaran. Tatsumaki adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati adalah kombinasi antara kemampuan luar biasa, kontrol penuh, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi yang lemah. Flashy Flash, kecepatan mematikan. Sekarang kita beralih ke Flashy Flash, pahlawan yang dikenal sebagai manusia tercepat di B-Class. Kecepatannya nyaris tak terlihat oleh mata biasa, membuat setiap gerakan dan serangannya seolah instan dan mematikan. Tidak heran kalau ia terus naik peringkat karena skill dan kecepatannya memberi keuntungan besar di medan perang. Dalam pertarungannya, Flashy Flash bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga presisi dan timing yang sempurna. Setiap serangan diarahkan dengan ketepatan luar biasa, membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit dihadapi, baik bagi monster kuat maupun pahlawan lainnya. Apa yang membuat Flashy Flash unik adalah filosofi bertarungnya. Ia menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari seberapa besar pukulan atau energi yang dikeluarkan, tapi juga dari teknik, kecepatan, dan pengalaman bertarung yang matang. Kecepatan dan refleksnya memungkinkan dia membaca gerakan lawan, memanfaatkan celah sekecil apapun, dan melancarkan serangan yang menentukan. Dalam banyak kasus, strategi dan reaksi cepat lebih penting daripada kekuatan mutlak, dan Flashy Flash membuktikan hal itu berkali-kali. Setiap kemunculannya di medan perang selalu menimbulkan efek dramatis. Monster yang paling tangguh sekalipun harus menyesuaikan diri, karena lawan secepat ini bisa muncul di mana saja, menyerang dari arah yang tak terduga, dan menghilang sebelum musuh sempat merespon. Flashy Flash adalah contoh sempurna bahwa dalam dunia pahlawan, kecepatan dan kecerdikan bisa menyaingi bahkan kekuatan terbesar sekalipun. Dan itulah yang menjadikannya salah satu pahlawan paling berbahaya dan dihormati di B-Class.
Silver Fang. Selanjutnya kita sampai pada Bang, yang juga dikenal sebagai Silver Fang. Pahlawan senior ini bukan sekedar kuat secara fisik, tapi juga punya pengalaman bertahun-tahun menghadapi monster-monster terkuat. Setiap pertarungan yang ia lalui membentuk teknik dan insting bertarung hingga mencapai tingkat kesempurnaan hampir tak tertandingi. Kekuatan Bang bukan cuma soal otot atau kecepatan, tapi juga kemampuan membaca lawan, memprediksi gerakan mereka dan menentukan momen yang tepat untuk menyerang atau bertahan. Pengalaman panjangnya membuat Bang mampu mengendalikan medan pertempuran dengan efektif. Ia tahu kapan harus melancarkan serangan mematikan, kapan harus bertahan, dan kapan harus memanfaatkan celah sekecil apapun dari lawan. Filosofi Bang menekankan bahwa pahlawan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang kebijaksanaan, pengamatan, dan pengalaman yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Setiap langkah dan gerakan Bang selalu penuh perhitungan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari perpaduan antara kemampuan, pengalaman, dan strategi. Bahkan pahlawan muda sekalipun bisa belajar banyak dari cara Silver Fang bertarung. Ia adalah bukti nyata bahwa umur dan pengalaman bisa menjadi senjata paling mematikan, dan seorang pahlawan yang bijak bisa menghadapi ancaman sebesar apapun dengan tenang dan efektif. King hanya beruntung. Terakhir kita sampai pada King, pahlawan yang sering disebut sebagai yang paling lemah di kelas S. Tapi jangan salah, meski secara fisik dia tidak memiliki kekuatan luar biasa seperti Saitama atau Tatsumaki, pengaruh King di dunia pahlawan sangat besar. Reputasinya yang legendaris membuat monster dan bahkan pahlawan lain menghormatinya, bahkan takut karena mereka percaya King mampu melakukan hal-hal yang sebenarnya belum pernah ia tunjukkan. Kekuatan King lebih bersifat psikologis. Setiap kemunculannya bisa mempengaruhi musuh, menimbulkan rasa takut yang memaksa lawan untuk berhati-hati, bahkan membuat beberapa monster menyerah sebelum pertarungan dimulai. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam dunia pahlawan, kekuatan tidak selalu terlihat secara fisik. Kadang reputasi, kepercayaan, dan persepsi bisa menjadi senjata yang sama mematikannya dengan kekuatan atau energi. King mengingatkan kita bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal menghancurkan lawan, tapi juga soal pengaruh, ketenangan, dan kemampuan mengendalikan situasi tanpa harus mengangkat satu pun tangan. Dia membuktikan bahwa kadang keberuntungan, reputasi, dan aura bisa menjadikan seorang sama berbahayanya dengan pahlawan yang benar-benar kuat. Dalam banyak hal, King adalah simbol bahwa kekuatan sejati tidak selalu bisa diukur dari otot atau energi, tapi dari pengaruh dan kepercayaan yang mampu memanipulasi medan pertempuran dengan cerdas. Sekarang kita bandingkan satu persatu. Blaze tetap jadi misteri terbesar dan mungkin satu-satunya yang bisa menyaingi Saitama secara teoritis. Tatsumaki punya kekuatan destruktif dan kontrol luar biasa, tapi ego bisa jadi batasannya. Freezy Flash memiliki kecepatan dan teknik mematikan, namun masih di bawah kekuatan mutlak. Bang unggul lewat pengalaman dan strategi, sedangkan King punya pengaruh psikologis yang unik. Dari sini kita bisa lihat bahwa setelah Saitama, dunia pahlawan masih penuh ketidakpastian. Kekuatan tidak hanya soal angka atau pukulan, tapi kombinasi pengalaman, strategi, tekad, dan kadang juga keberuntungan. Kekuatan para pahlawan tidak pernah statis, mereka masih bisa berkembang, menghadapi monster baru, dan menaklukkan tantangan yang belum pernah kita bayangkan. Bahkan kemunculan Blaze bisa mengubah seluruh peta kekuatan kapan saja. Dunia One Punch Man selalu penuh kejutan, dan siapa yang berdiri di puncak setelah Saitama bisa berbeda di masa depan. Bersiaplah karena pertarungan epik dan perubahan dramatis mungkin sedang menunggu di depan mata kita. Nah, kru 91,92 FM, gimana menurut kalian? Siapa pahlawan favorit kalian setelah Saitama? Apakah Blaze bakal muncul dan membuktikan kekuatannya, atau Tatsumaki dan Freezy Flash yang akan jadi pahlawan dominan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa terus membahas ranking dan kekuatan para pahlawan lainnya. Terus kobarkan semangatmu dan nikmati setiap aksi epik para pahlawan.